Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Bara Aditya dengan NIM 2205048. Yang kedua ada Linda Ayu Absari 2205062. Yang ketiga ada Vera Aprilia dengan NIM 2205082. Yang keempat ada Wiwit Fitria Irawan dengan NIM 2205084. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang sistem mental. Ilmu kesehatan mental bersifat preventif dengan tujuan 1. Mencegah ketidakmampuan penyesuaian diri. 2. Peningkatan kesehatan mental. Sedangkan menurut WHO, sehat adalah kondisi lengkap, yaitu sejahtera dari segi fisik, mental, sosial, dan spiritual, yang tidak hanya terbebas dari gejala atau penyakit. Sehat yaitu kondisi sejahtera pada 1. Aspek fisik, jasmani biologis, 2. Aspek kejiwaan atau psikologis, 3. Aspek sosial, 4. Aspek spiritual yaitu rohani dan agama. 1. Peran perilaku sehat terhadap status kesehatan secara umum. Gejala yang tidak terlihat seperti gangguan pembuluh darah dan kanker, yaitu berkaitan dengan konsumsi alkohol, rokok, diet yang buruk, gaya hidup yang kurang aktif. 2. Perilaku sehat juga menentukan meluasnya gejala yang dapat dikenali seperti AIDS, melalui seks tidak aman, dan pemakaian jarum suntik bergantian. 3. Perilaku sehat individu sangat tergantung pada kesehatan mental. Misalnya, gangguan mental atau kondisi stres akan mempengaruhi perilaku sehatnya. 4. Perilaku merokok, gangguan makan, mabuk-mabukan, dan perilaku seks tidak aman, yaitu menempatkan pemuda pada risiko tinggi terkena berbagai penyakit. 5. Depresi juga berkaitan dengan isolasi sosial, misalnya 1. Kesepian, 2. Alkohol, 3. Penyalahan obat bius, 4. Merokok. Apa sih pentingnya kesehatan mental? Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan yang tidak bisa dilepaskan. Sehat secara mental adalah keadaan ketika individu merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri juga umumnya sehat secara mental. Alasan pentingnya menjaga kesehatan mental adalah kesehatan mental merupakan hal penting yang perlu dijaga. Ini tidak hanya berlaku pada orang dewasa yang sedang produktif. Anak-anak, remaja, bahkan orang lanjut usia pun harus peka dan sadar terhadap kesehatan mental. Orang dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Mereka juga akan mampu berpikir secara positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini akan menuntun dirinya untuk menjadi lebih baik dalam menyikapi masalah. Penyakit mental psikotik. Penyakit mental psikotik atau psikosis adalah suatu kondisi mental yang membuat penderitanya sulit membedakan realita. Seseorang yang mengalami kondisi ini juga bisa mengalami halusinasi, yaitu melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Selain itu, penderita psikotik juga kerap meyakini suatu hal yang sebetulnya tidak benar atau delusi. Beberapa penyakit mental yang termasuk psikotik adalah gangguan bipolar, depresi berat dengan gejala psikotik, gangguan waham, dan skizofrenia. Penyakit mental non-psikotik. Penyakit mental non-psikotik tidak membuat penderitanya mengalami gangguan realita. Namun, biasanya penderita penyakit mental non-psikotik mengalami gangguan perasaan atau memiliki pola pikir yang tidak sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Penyakit ini biasanya berhubungan erat dengan stres dan trauma. Contoh penyakit mental non-psikotik antara lain depresi, gangguan kepribadian seperti kepribadian antisosial, gangguan kecemasan umum, fobia, serangan panik, dan obsessive compulsive disorder atau OCD. Cara menjaga kesehatan mental. 1. Hargai diri sendiri.
misalnya dengan tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. 2. Usahakan untuk selalu melihat sisi positif dari suatu masalah. 3. Perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan orang yang kamu sayangi. 4. Temukan cara terbaik mengelola stres untuk diri sendiri, misalnya menulis buku harian, berjalan-jalan, dan berbincang atau deep talk. 5. Syukuri segala yang hal dimiliki agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri. 6. Terapkan pola hidup yang sehat, seperti konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. 7. Kembangkan potensi yang kamu miliki atau coba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan. 8. Pelihara hubungan yang baik dengan orang lain. 9. Lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Dan yang terakhir, berhenti bersikap terlalu perfeksionis. Gangguan mental yang kerap tidak disadari, trichotillomania. Studi dari World News of Natural Science mengungkapkan, trichotillomania adalah gangguan mental yang membuat pengidapnya ingin selalu menarik rambut. Tidak jarang, gangguan ini menyebabkan kerontokan rambut hingga kebotakan. Seseorang yang mengidap gangguan ini biasanya tidak dapat mengendalikan atau menahan keinginan untuk menarik rambut di tubuhnya. Dilansir dari Mayo Clinic, gejala lain yang dialami pengidap gangguan ini yaitu rasa tegang sebelum menarik rambut atau saat menahan keinginan menarik rambut, perasaan lega, puas, dan atau senang setelah menarik rambut, munculnya perilaku lain seperti keinginan untuk melakukan selalu memeriksa akar rambut, memutar-mutar rambut, menarik rambut dengan bantuan gigi, mengunyah rambut, atau memakan rambut, atau yang disebut trichopagia. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder adalah gangguan yang ditandai dengan ketakutan dan kecemasan yang tidak wajar. Meskipun penyebabnya belum diketahui secara pasti, para peneliti menduga bahwa gangguan ini disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, yaitu perubahan pada otak dan stres dari lingkungan. Dilansir dari National Institute of Mental Health, ada beberapa gejala yang akan dialami oleh pengidap gangguan kecemasan, seperti merasa gelisah terus-menerus, menjadi lebih mudah lelah, sulit untuk berkonsentrasi, mudah tersinggung, kesulitan untuk mengontrol perasaan khawatir yang dialaminya, dan mengalami gangguan tidur. Gangguan pola makan atau eating disorder. Gangguan ini bisa terlihat dari kecemasan yang muncul akibat berat badan dan makanan yang dimakan. Oleh sebab itu, pengidap eating disorder cenderung mengubah kebiasaan makan karena khawatir berat badannya bertambah meskipun hanya makan sedikit saja. Jika dibiarkan, gangguan ini bisa menyebabkan pertama, anoreksia, yaitu kelainan yang membuat pengidapnya terobsesi untuk memiliki tubuh kecil atau berat badan yang sedikit. Biasanya, pengidap anoreksia rela melakukan apa saja demi mendapatkan berat badan yang diharapkan, termasuk menahan rasa lapar dan melakukan ekstrem. Bulimia, yaitu kelainan yang membuat pengidapnya memuntahkan setiap makanan yang sudah dimakan. Ini dilakukan untuk mencegah kenaikan berat badan. Selain anoreksia dan bulimia, gangguan pola makan juga bisa berupa binge eating disorder. Ini adalah gangguan makanan di mana pengidapnya tidak bisa mengontrol porsi makanannya. Obsessive Compulsive Disorder atau OCD adalah salah satu jenis gangguan kepribadian yang ditandai dengan kecemasan dan perilaku berulang atau kompulsi. Itu mengapa orang yang mengidap OCD cenderung melakukan suatu hal secara berulang. Misalnya, memeriksa pintu dan jendela lebih dari 3 kali sebelum pergi keluar rumah, merapikan barang berdasarkan warna, dan perilaku lainnya. 3 ciri OCD antara lain menyukai keteraturan, takut kotor, serta takut salah dan disalahkan. Gangguan mental organik atau bisa disebut juga dengan GMO, organic atau organic mental disorder
atau bisa disebut juga dengan organic brain syndrome adalah kondisi ketika kerusakan pada otak menyebabkan gangguan mental. Gangguan mental organik oleh para lansia, tetapi kondisi ini juga bisa terjadi pada orang yang lebih muda. Kondisi ini secara tidak langsung terjadi akibat kerusakan otak pada area-area yang terkait dengan kemampuan belajar, mengingat, merencanakan, dan mengambil keputusan. Gejala gangguan mental organik. Gejala gangguan mental organik sebenarnya bisa berbeda-beda, tergantung dengan kondisi yang melatar belakanginya. Ada beberapa gejala utama gangguan mental organik, diantaranya sering melupakan sesuatu, sering merasa bingung, sering merasa gelisah, sakit kepala, sulit konsentrasi, sulit fokus, dan kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari. Penyebab gangguan mental organik. Umumnya, gangguan mental organik disebabkan oleh berbagai penyakit yang dapat menyebabkan penurunan fungsi saraf otak atau penyakit neurodegeneratif. Diantaranya yaitu yang pertama yang kedua penyakit Parkinson, yang ketiga penyakit Huntington, yang kemudian yang keempat penyakit Lewy body, kelima penyakit prion, keenam penyakit multiple sklerosis, yang terakhir yaitu penanganan gangguan mental organik. Untuk menangani gangguan mental organik diperlukan diagnosis dari dokter spesialis saraf atau dokter ahli kejiwaan atau psikiater. Dokter akan mengevaluasi gangguan mental apa saja yang terjadi dan menentukan area otakku dan menyebabkan gejala tersebut. Sekian video animasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata atau ucapan, kami minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.